Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bimar Wahafid dengan NIM 2007648 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana menggunakan software EndNote. Jadi EndNote ini adalah merupakan salah satu software yang digunakan untuk membuat referensi atau citasi untuk sebuah karya tulis. Jadi kita coba dulu. Saya cari dulu kita cari dulu apa itu EndNote. Jadi menurut Wikipedia, EndNote ini adalah pakai perangkat lunak software manajemen referensi komersial yang digunakan melalui bibliografi dan referensi saat menulis esai dan artikel. EndNote ini diproduksi oleh pihak Clarivate Analytics yang sebelumnya Thomson Reuters. Begitu yang dituliskan oleh Wikipedia. Jadi EndNote ini memiliki fitur untuk mengelompokkan kutipan ke dalam libraries atau perpustakaan dengan ekstensi file .inl.folder.data penggunanya. Kemudian ada beberapa cara untuk menambah referensi ke library secara manual ataupun secara otomatis. Dan untuk cara otomatis ini bisa dengan mengekspor, mengimpor, menyalin dari perpustakaan EndNote lain. Artinya misalkan kita sudah mempunyai libraries dari EndNote sebelumnya, bisa disalin ke dalam folder EndNote yang terbaru ataupun menghubungkan dari EndNote. Jadi maksudnya di sini EndNote terintegrasi dengan Microsoft Word, sehingga ketika kita buat sebuah karya tulis, kita bisa langsung menambahkannya ke dalam EndNote, menambahkan referensi ke dalam EndNote untuk kemudian kita input ke dalam karya tulis yang kita kerjakan dalam Microsoft Word. Baik, di sini kita langsung saja download EndNote. Dengan keyword seperti ini, download EndNote, atau bisa dengan mengetik endnote.com/download. Di EndNote ini merupakan software yang sering digunakan oleh para mahasiswa, terutama Sivitas Akademika, untuk membuat citasi dalam sebuah karya tulis, jurnal, artikel. Ya, di sini kita ditampilkan interface dari EndNote. Di sini di bagian kiri ada Clarivate, pihak yang membuat EndNote ini. Kemudian bagaimana cara mengunduh EndNote? Kita scroll ke bawah. Ini ada 3 pilihan, yaitu EndNote for iOS, dan bisa kita download melalui App Store. Ada software update ketika kita mau mengupdate software EndNote tersebut, dan ini kita pilih download and installer. Kita klik find and installer, atau kita akan diarahkan ke jendela baru untuk halaman pengunduhan EndNote ini. Ya, jadi ini adalah halaman pengunduh. Sebentar. Namanya simple dan mudah. Amin.
Nah, di sini disediakan berbagai macam tipe atau versi EndNote, dari versi X1 hingga EndNote 20. Khusus tahun 2020 ini adalah keluaran terbaru. Namun ini dituliskan bahwa EndNote 20 for Mac is still under development. Jadi di sini EndNote 20 hanya support untuk OS Windows. Jadi kita coba pilih, mungkin karena EndNote 20 masih belum stabil, karena di sini masih dalam development khusus untuk Mac, kita pilih yang X9. Saya diklik seperti ini, maka akan mulai mendownload. Nah, ini udah berjalan proses downloadnya. Sambil menunggu proses downloadnya, kita coba buka Microsoft Word. Jadi dalam membuat citasi itu kita bisa menggunakan software seperti EndNote, ataupun bisa langsung secara manual atau secara konvensional melalui Microsoft Word. Jadi ini adalah interface dari Microsoft Word. Kita akan masuk ke tab menu Reference, kemudian kita pilih Insert Citation. Nah, kan ada footnote, EndNote. Nah, EndNote itu sebenarnya software, EndNote itu sebenarnya salah satu bagian dari citasi, namun software juga ada yang bernama EndNote. Jadi kita pilih di sini Insert Citation, kemudian kita add new source. Di sini ada new placeholder, kita pilih add new source, tambahkan sumber baru. Nah, di sini kita bisa melihat di sini terdapat type of source dari sumber yang ingin kita pakai. Misalnya kita mempunyai sumber atau referensi yang berasal dari jurnal artikel, tapi di sini tersedia banyak di buku, book session, website, review, paten. Nah, di sini kita pilih sederhananya jurnal artikel, dan kita pilih di sini nama penulisnya. Nah, seperti yang kata di sini, misal Kramer James D. Ken Jackie, ini nama Jackie Chen. Misalnya kita tulis Anoa. Dan di sini kita bisa edit. Nama depannya Hadi. Ini misal kita tambahkan, di sini akan muncul nama belakang, last name, kemudian nama depan dan nama tengah. Untuk penulisan referensi memang seperti itu ya, tapi tergantung tipe atau style yang digunakan. Misalkan kita klik OK. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan corporate author. Corporate author ini maksudnya misalkan kita memiliki referensi yang berasal dari salah satu instansi. Nah, bisa author. Jadi sini bisa video, misalkan videonya adalah ataupun jurnal. Di sini jurnal name-nya secara keseluruhan bisa kita lewat, dan di sini bisa contoh misalkan 2020 page to page, misalkan di sini contohnya adalah 50 sampai 62. Jadi itu tergantung referensi yang kita ambil dari apa sampai berapa. Kita tuliskan 13 dan kita OK. Nah, ini akan secara otomatis ditambahkan citasi yang kita ingin. Juga kita bisa memilih stylenya, style apa sih, Chicago, Harvard, sudah banyak ya. Lihat sudah dibuat citasi untuk ada tulis Marwa dan Hafid yang tadi. Jadi ada dua, biasanya dibuat dua nama. Nah, itu nggak apa-apa.
Kemudian ketika kita ingin menambahkan daftar pustaka di akhir karya tulis, kita bisa pilih bibliografi di sini. Nah, di sini ada bibliografi, reference, works cited. Kita pilih reference. Nah, ini kita akan menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Di sini ada nama, tahun, dan judul referensi atau judul buku yang kita ambil. Dan kita di sini bisa memilih style. Misalkan style apa, bisa kita pilih style Harvard. Nah, ini akan terbuat secara otomatis karena masing-masing style bentuknya berbeda, formatnya berbeda. Nah, mungkin itu cara menambahkan citasi secara otomatis, secara manual melalui Microsoft Word. Jadi kita cek kembali apakah ini sudah terdownload. Nah, di sini sudah terdownload ya. Kita buka langsung. Langsung buka saja. Nah, dalam proses instalasi ini perlu diperhatikan ya, bagaimana proses instalasinya. Sebenarnya proses instalasinya cukup mudah bagi para pemula. Di sini ada interface instalasi, kita pilih next. Kemudian di sini ada select installation. Nah, sebenarnya EndNote X9 ini adalah software berbayar atau berlangganan. Jadi biasanya EndNote ini digunakan oleh instansi-instansi besar seperti unit pendidikan, kampus. Jadi penggunaannya dikhususkan untuk para mahasiswa dan produk kayaknya itu bisa dibagikan kepada mahasiswa yang ingin menggunakan. Tapi di sini juga kita bisa memilih opsi I would like a 20-day free trial. Nah, ini kita bisa memilih ini untuk trial 30 hari. Kita pilih next saja langsung. Nah, di sini kita scroll ke bawah dan yang kalau kalian mau baca bisa dibaca. Oke, kita langsung next saja. Ini ada license, kita pilih kita langsung next lagi. Nah, di sini ada installation type, typical, ini standar ya, atau custom. Kita pilih typical aja langsung, standar. Kemudian ini adalah destination folder penyimpanan nanti yang akan diarahkan ke local disk C atau penyimpanan eksternal. Dan kita pilih next. Ya, jadi di sini karena proses instalasi pada laptop sebelumnya mengalami kendala, jadi kita lanjut di laptop yang lain. Dan kita pertama-tama pencet Windows dan R untuk run. Jadi di sini kita ketik keyword EndNote lalu oke. Nah, EndNote ini emang tidak muncul softwarenya dalam desktop, jadi kita harus search secara manual. Dan ini adalah interface dari EndNote X9. Nah, di sini akan muncul pop-up untuk tawaran. Karena kita menggunakan layanan yang tidak berbayar, jadi ini trial untuk 30 hari, kita ditawarkan kembali oleh pihak EndNote untuk melakukan langganan atau tidak. Jadi kita klik tidak untuk sementara, dan itu opsional. Ketika kalian ingin berlangganan maka langsung klik yes. Nah, kemudian di sini sebelumnya saya sudah membuat library namanya First Library. Nah, di sini ada tampilan EndNote X9. Dan misalkan kita ingin membuat library yang lainnya, kita close saja dulu nih ininya. Library yang jadi kita muncul di sini ada tab-tab menu, ada file, ada edit, reference, group, tools, window, dan help. Nah, kita di sini pilih file, new. Sebenarnya langkahnya cukup mudah seperti software lainnya. Jadi kita klik file dan kita create library, new library. Misal di sini my library. Nah, ini bisa kita
atur formatnya. Oh tidak, ternyata di sini formatnya cuma hanya INL untuk folder. Jadi kita bisa mengalokasikannya ke dalam penyimpanan tertentu, bisa di local disk C atau di hard disk eksternal. Jadi langsung saja kita save. Nah setelah kita save, nanti akan muncul halaman library yang telah kita buat. Nah seperti ini. Jadi di sini adalah, nah di sini tulisannya sudah sesuai my library yang telah dibuat sebelumnya. Dan di sini ada icon folder online search, di sini local library mode, artinya ini library yang telah kita buat secara lokal. Nah di sini ada bibliographic output style. Nah ini di sini tipe menentukan, kita bisa memilih tipe citasi yang ingin kita buat. Di sini seperti yang tadi di Microsoft Word, kita bisa memilih apa, author di Chicago, Harvard, dan lain-lain sebagainya, atau bisa juga klik select another style. Nah di sini bisa dipilih, dan di sini juga disediakan kategori-kategori sesuai bidang keilmuan yang ingin kita pilih. Di sini ada antropologi, bisnis, geografi, bioscience, biologi, agriculture, dan lain-lain. Nah, di sini pilihannya banyak. Jadi tentukan aja sesuai bidang yang ingin dibuat. Namun biasanya yang sering digunakan dalam menulis jurnal itu biasanya IEEE atau APA style. Kita close lagi. Nah, di sini tampilannya ada copy to local library, new reference. Nah, biasanya dalam tutorial penggunaan EndNote ini diajarkan atau dijelaskan bagaimana cara membuat referensi secara manual seperti yang telah saya lakukan tadi di Microsoft Word. Jadi kita di sini klik icon ini, kotak dengan tanda plus, new reference, atau bisa dengan Ctrl N shortcutnya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul new reference untuk menambahkan referensi baru. Ya, menambahkan referensi baru di sini. Tampilannya hampir mirip seperti yang di Microsoft Word tadi. Jadi langsung saja kita tambahkan. Misal nama penulisnya seperti tadi ya, sama Abi Marwa Hafid atau Abi Marwa. Tahunnya misal 2020. Title-nya tadi Book of Eli. Nama jurnalnya bisa dikosongkan. Nah, kita bisa langsung scroll ke bawah. Di sini ada page. Nah, page itu seperti tadi ya. Jadi kita bisa masukkan misalkan page 13. Dan ini masih banyak sekali isian-isian yang sebenarnya ada beberapa yang wajib diisi dan tidak, dan ini akan menentukan tipe referensi nanti, tampilan referensi yang akan muncul saat diinput ke Microsoft Word. Nah, di sini juga terdapat misalkan kita mau melampirkan file referensi yang telah kita unduh melalui Google Scholar atau sejenisnya, kita bisa melampirkan filenya di sini, dan ini ada spell check, memeriksa pengejaan, dan berbagai menu-menu yang sudah familiar kita lihat. Sebenarnya cara konvensional ini pun bisa dilakukan melalui Microsoft Word, namun karena kita menggunakan EndNote, cara ini jarang dipakai, namun bisa atau sering ditutorialkan oleh pengajar-pengajar atau yang mereview aplikasi EndNote seperti ini. Jadi saya tidak merekomendasikan, namun perlu juga menguasai untuk menambahkan citasi secara manual. Jadi kita langsung aja close. Nah, di sini bisa kita lihat itu adalah cara menambahkan file referensi secara manual. Dan di sini karena kita menggunakan EndNote, software yang dapat membantu kita dalam membuat citasi atau referensi,
Jadi kita di sini bisa caranya seperti yang dijelaskan oleh Wikipedia tadi, bisa secara manual dan secara otomatis. Nah, di sini ada cara otomatis import. Nah, dari sini kita bisa import file yang kita inginkan. Langsung saja diklik tanda panah yang mengarah ke bawah. Nah, di sini ada tampilannya import file, choose import option, duplicate text translation. Nah, kita choose saja. Nah, di sini nanti kita diarahkan ke source dokumen yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa referensi mengenai 5G. Nah, kita klik salah satu lalu open. Di sini import optionnya kita pilih PDF dan yang lainnya biarkan kita import. Nah, ini proses importing juga sedang berjalan. Nah, di sini akan muncul referensi yang baru kita tambahkan. Lalu kita klik. Nah, di sini kita lihat di previewnya, bisa dilihat bahwa autornya tidak terdeteksi. Nah, mungkin beberapa referensi sering terjadi seperti itu. Padahal di sini terdapat Hamzah Mustaqim sebagai autor, namun di sini tidak nampak. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Jadi di sini kita copy judul dari jurnal atau referensi yang kita punya, kita copy, kemudian kita buka Google Scholar. Nah, Google Scholar ini merupakan tempat atau platform besutan Google yang ditujukan untuk menampung berbagai jenis referensi-referensi atau karya tulis yang sudah memiliki hak cipta. Jadi kita paste judul yang tadi, tantangan implementasi 5G di Indonesia, lalu kita search. Nah, di sini sama ya, Mustaqim, Mustaqim. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita lihat tanda petik 2 di sini, kita klik. Nah, di sini kita lihat ada style apa, style nilai ISO 690. Kita bisa langsung copy paste ke dalam karya tulis yang kita kerjakan, atau kita bisa di sini download di EndNote. Karena kita sudah memiliki aplikasi EndNote, jadi bisa di-download di EndNote. Jadi kita pilih OK. Sama seperti tadi prosesnya importing. Nah, di sini masalahnya sudah terpecahkan. Di sini ada autornya Mustaqim Hamzah Ulinuha, dan di sini previewnya sudah menjadi seperti style apa, dan bisa kita aplikasikan pada Microsoft Word. Jadi selanjutnya kita buka Microsoft Word. Di sini sudah tersedia Microsoft Word yang sudah terintegrasi dengan EndNote X9. Tandanya di sini ya, ada di tab menu EndNote X9. Kita klik langsung. Nah, misalnya kita sesuai topik yang tadi 5G, bla bla bla. Nah, kita ingin menambahkan citasi. Bagaimana caranya? Nah, di sini bisa langsung klik ini atau insert citation. Library.
atau di sini juga kita bisa mencobanya dengan insert selected citation. Di sini sudah muncul Mustaqim 2019. Sedikit lupa tadi, di sini seharusnya kita save dulu. Nah, kita coba lagi insert citation, masih tidak muncul. Jadi bisa seperti itu caranya. Kita selected dulu di endnote-nya, diklik sekali. Setelah itu kita insert selected citation, akan muncul seperti ini. Nah, di sini lebih baik disesuaikan seperti yang di endnote stylenya. Misalkan style apa, maka di endnote pun harus style apa. Kemudian apabila mau diganti, ya disesuaikan saja dengan yang di Microsoft Word. Kemudian di sini bisa kita manage citation. Nah, di sini ada Mustaqim. Misal kita mau mengubah formatnya, kita bisa klik di sini ada display as author dalam kurung tahun. Nah, kita bisa coba pilih salah satunya. Kemudian kita oke. Nah, ini akan berubah Mustaqim dalam kurung 2019. Jadi software EndNote ini akan sekaligus membuat citasi dan referensi dalam sekali klik. Berbeda dengan cara manual yang dalam Microsoft Word, kita harus membuat satu persatu terlebih dahulu. Kita membuat citasi, lalu kita membuat bibliografi atau referensi. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuat citasi dan referensi, apalagi kita dipermudah dengan software EndNote ini atau software yang lainnya. Jadi EndNote ini sangat membantu sekali dalam membuat karya tulis, terutama dalam menambahkan citasi dan bibliografi. Kemudian dalam EndNote ini kita bisa menambahkan grup. Maksud dari grup ini adalah seperti folder dalam penyimpanan. Jadi kita menggrupkan folder yang ada supaya dapat kita kelompokkan. Misal kita create group. Nah, dalam grup my group ini terdapat, misal kita tulis 5G. Nah, kita bisa pindahkan citasi kita ke sini. Misal dari sini kita copy, pindahkan ke sini. Nah, jadi kita bisa mengkelompokkan supaya tidak bingung untuk mencarinya kembali. Jadi EndNote ini sangat memudahkan para penulis, terutama para pemula mahasiswa yang ingin membuat karya tulis dan tidak ingin ribet untuk menambahkan citasi. Jadi software ini didukung oleh Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini kita bisa download citasi dengan mengklik tanda petik 2 ini, lalu download seperti tadi, langsung arahkan ke EndNote. Nah, maka akan langsung diarahkan ke interface EndNote ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.